Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala safakhratin minan nar wa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan kita, memberikan pasangan kepada kita, memberikan keturunan dan juga rezeki dan juga kenikmatan yang melimpah, yang kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dialah Allah yang mampu meninggikan orang-orang yang direndahkan oleh manusia dan mampu mengangkat derajat oleh orang-orang yang direndahkan dan mampu merendahkan orang-orang yang sombong. Sahabat yang dirahmati Allah, saudaraku sesama muslim, di dalam Al-Quran Allah berfirman, kunu qawamun lillah syuhada abil qist wala yajrimannakum sana'anun qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Seandainya menjadi saksi, jadilah saksi yang adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu mendekati ketakwaan. Al-ayah. Makna dari firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 8, bahwa diperintahkan kepada orang-orang beriman untuk menjadi penolong-penolong agama Allah. Berjuang karena Allah, bukan sebab apa-apa, bukan niatnya karena mencari jabatan, bukan karena niatnya mencari harta atau mencari pasangan. Semata-mata niatnya lah karena Allah, karena godaan begitu banyak. Seandainya kita menjadi saksi, jadilah kita saksi yang adil. Apa itu saksi yang adil? Saksi yang tidak dilandasi karena saudara, saksi yang tidak dilandasi karena persahabatan, menjadi saksi yang tidak karena pertemanan. Siapapun yang salah, kita harus menjadi saksi yang salah, menyalahkan walaupun itu saudara kita. Kita benarkan walaupun orang itu tidak suka dengan kita, walaupun mungkin kita juga benci atau ada permusuhan dengan dia. Itulah menjadi saksi yang adil. Berikutnya, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Apa makna ayat tersebut? Betapa banyak orang yang menghukumin orang lain hanya karena berseberangan pemikiran. Betapa banyak orang yang menghukum orang lain karena tidak sependapat dengan dia. Betapa banyak orang yang dijebloskan penjara hanya karena berseberangan politik, berseberangan pemikiran, atau memang ada tendensius kebencian pribadi. Kita sebagai orang Islam harus bersikap objektif. Mungkin orang itu tidak suka dengan kita, tapi dia telah berbuat benar dan kepada kita, memberikan semua nasihat, ya harus kita benarkan. Saudara kita berbuat salah, kita sebagai hakim atau sebagai jaksa, bahwa dia memang salah dan harus kita salahkan. Bukan sebab karena dia senang terus kita tidak adilin, bukan sebab karena benci terus kita adilin. Itulah yang makna daripada janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Ayat berikutnya Allah menjelaskan, berlaku adillah, karena adil itu mendekati kepada ketakwaan. Karena apa? Keadilan itu berbicara dengan hati. Kita ada rasa dengan saudara kita, kita tidak tega. Kita merasa benci dengan musuh kita, sehingga kita mengemukakan, sebab saya tidak suka maka akan saya jebloskan ke penjara. Karena ini saudara saya, maka saya akan
berlaku membela. Itu namanya hati kita sudah terkotori, sehingga rasa ketakwaan kita terhadap Allah, ketakutan kita terhadap Allah hilang. Makanya keadilan itu urusan hati juga. Ya kita harus benar-benar disandarkan karena Allah semata kita membuat sebuah keputusan. Apa yang kita lakukan, jangan kita berpikir bahwa Allah tidak menghitung atau membalas. Allah maha teliti terhadap apa yang kita lakukan. Mungkin sekelumit ayat ini bisa memberikan pemahaman kepada kita, supaya kita pertama berjuang karena Allah, yang kedua menjadi orang yang saksi yang adil, yang ketiga memberi hukuman bukan sebab cinta dan permusuhan. Itulah kalau kita mampu mewujudkan hal tersebut, kita orang-orang yang mendekati pada ketakwaan, dan Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan. Ini yang bisa saya berikan semampu kita. Apabila ada sebuah kesalahan itu atas kebodohan saya sendiri, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah telah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'akumul haqqu mir rabbikum, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Wahai manusia, telah datang kebenaran dari Rabbmu. Barang siapa yang berbuat benar dapat petunjuk, sesungguhnya petunjuknya itu untuk diri sendiri. Dan barang siapa berbuat zalim, maka kezaliman itu juga akan kembali kepada diri sendiri. Dan apa kata Rasul? Dan aku tidak bisa menolong kalian. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan atau salah dalam ucapan, semata-mata karena kekhilafan saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.